Dan one touch tumble-nya keren. Speedometer digital, gede banget. Aduh, cepetan nyalain. Ini kursinya dingin, kursinya ada AC-nya. Aduh, bikin masuk angin ini. Tapi kepake banget di Indonesia gitu ya. Hyundai Creta Prime CVT 2023 ya. Ini disediakan kepada Driving Indonesia berkat Pak Trevin Patrick. Pak Trevin Patrick dari Hyundai Sawah Besar ya. Kalau cari Hyundai, silahkan hubungi Pak Trevin Patrick di nomor bawah ini. Ya, Hyundai Creta Prime CVT 2023 ini secara desain, out of the box banget ya. Dia compact SUV bermain sama Yaris Cross ya kan, HR-V gitu. Tapi desainnya ini out of the box, beda banget dari yang kompetitor Jepangnya gitu. Misalnya ini, desain grillnya ini desainnya seperti mengingatkan Driving Indonesia sama tentara perang zaman dulu. Tentara Jepang atau tentara Korea nih, ini breastplate-nya gitu ya, yang buat bertahan terhadap misalnya kena serangan pisau cuman ketebas sedikit gitu ya. Ini kayak defender yang bagian dadanya gitu ya. Dan dia nyambung ke bagian DRL. Ini bukan lampu ya, ini DRL. 3 titik ini adalah DRL yang menyala kalau mobil ini menyala gitu. Di siang hari pun dia tetap akan menyala. DRL-nya ini menyatu sama kayak grillnya dan desainnya blend in banget. Ke samping ini mengingatkan Driving Indonesia kayak mau helm-helm yang tadi tentara Jepang gitu atau tentara Korea yang sampai ke samping-samping itu udah lebihan ada semacam kayak tanduknya gitu ya. Desainnya out of the box banget gitu ya. Untuk urusan lampu perlampuan, ini by beam LED ya, bukan fog lamp ini adalah high beam. Ini adalah beam lampu biasa, lampu besar gitu ya. Sudah mendapatkan lampu besar LED dan juga untuk high beamnya ini juga sudah LED, tapi untuk seinnya masih halogen gitu ya. Untuk tipe yang Prime ini sudah diberikan garnish silver ini. Di depan sudah ada garnish merah itu ya di bagian lip depannya. Kemudian garnish silver ini berlanjut sampai ke belakang. Dibalut juga dengan diberikan juga dengan velg two-tone polish begini, ukuran 17 215 60 ring 17 gitu ya bannya ya. Untuk urusan permesinan, waduh ya, ini mobil peminatnya banyak banget ya. Jadi yang test drive banyak banget ya. Beginilah, ini mobil yang disediakan oleh Hyundai Sawah Besar gitu ya. Nah, mesinnya sendiri, yuk kita ganjal dulu ini. Kok nggak panas? Enak, penempatannya nggak bikin tangan melepuh. Itu ya. Nah, mesinnya sendiri adalah mesin 1500 cc yang sama yang digunakan di Stargazer juga ya. Menghasilkan 116 horsepower di 6300 rpm dan torsi 143 Nm di kisaran 4500 rpm gitu ya. Nah, mated dengan transmisi CVT, tapi di Hyundai disebutnya IVT ya, dia disebutnya intelligent variable transmission gitu ya, tapi sebenarnya teknologinya CVT gitu. Yang membuat mobil ini sebenarnya responsif banget ya, maksudnya untuk penggunaan sehari-hari enak banget, tapi memang ya nggak bilang irit banget, tapi masih tergolong cukup irit gitu ya. Kita akan rasakan nanti di driving impression untuk tenaga dan respon transmisinya gitu ya. Berlanjut ke bagian belakangnya, nah ya, untuk Creta Prime ini bagus nih, cuman nih warnanya putih jadi nggak terlalu nyata kelihatan. Ini ada silvernya nih ya, ada garnish silver dari depan sana, dari atas pilar A dilanjut sampai ke pilar C ya. Garnish silver ini membuat mobil ini senada gitu dengan yang tadi front lipnya silver sampai ke side skirt juga. Dan ini garnish silvernya lanjut sampai ke garnish belakang juga sebenarnya gitu ya. Jadi ini di atas dan di bawahnya silvernya berlanjut. Bukan cuma sampai situ, desain belakangnya, lampu belakangnya terutama ini memang bukan buat semua orang, tapi menurut Driving Indonesia ini bagus dan beridentitas, berkarakter banget. Karena apa? Ingat nggak tadi di depan? Dia kan desainnya seperti kayak desain armor tentara Asia zaman dulu gitu ya. Ini masih dengan bahasa desain yang sama. Ini desainnya seperti kayak aksara Asia zaman dulu, aksara Cina atau aksara Jepang, aksara Korea zaman dulu gitu ya. Ini khas Creta, yang punya ini Creta gitu. Kayak dari jauh pun Anda lihat mobil ini nggak ngelihat kayak mobil lain, Creta gitu. Nggak mencoba untuk menjadi identitas mobil lain gitu ya. Itu yang Driving Indonesia suka dari Hyundai, khususnya Creta dalam hal ini, Creta Prime gitu ya. Kita masuk ke bagian dalamnya karena bagian interiornya tuh, waduh, banyak banget yang harus dibahas. Oh, keren banget nih ya. Nomor 1 kita lihat dulu. Oke, kita masuk. Pertama, Bose speaker, 8 speaker ya. Bose speaker ini diberikan untuk kereta yang tipe Prime gitu.
Tapi duduk di belakang sini, nomor satu. Mungkin sahabat Dive Indonesia nggak bisa merasakan, tapi Dive Indonesia merasakan nih. Segar. Aduh, segar. Kenapa segar? Ya ini baunya bener-bener mengingatkan Dive Indonesia kayak sebenarnya kayak apa ya, Mazda mewah gitu ya, zaman dulu CX-9, CX-7 gitu. Tapi udaranya bukan cuma soal wanginya ya. Segar karena apa? Di belakang sini ada air purifier. Ada air purifier untuk tipe Prime. Keren banget kan? Bukan cuma kursinya dingin ini, ntar akan dibahas, tapi di sini ada air purifier. Ini ada angkanya 1, ini bukan 1 apa? 1 ppm. Jadi udaranya bersih, makin dekat ke 0, udaranya makin bersih. Gitu ya. Kan di Jakarta tuh apa, kualitas udaranya sampai kayak 50 atau 100 gitu ya. Itu partikel per mikron ya, pokoknya semakin tinggi itu semakin kotor, makin banyak partikel gitu. Ini cuma 1 atau 2, artinya udara dalam sini bersih. Makanya duduk di dalam sini nikmat banget gitu ya. Nah, kalau yang pada tinggal di Jakarta atau Jabodetabek itu mau cari udara segar, masuk ke dalam Hyundai Creta, cari di Pak Trevin Patrick tadi ya, di Hyundai Sawah Besar nih, nomornya ditampilin lagi di sini gitu ya. Aduh, segar. Tapi ini serius, ini nggak bohong, ini beneran enak udara dalam sini gitu ya. Tadi pertama kali Dive Indonesia masuk juga itu yang paling notable. Mohon maaf, itu penting untuk saat ini gitu loh. Ya, kita susah mau dapat udara yang senikmat itu. Oke, posisi duduk di belakang sini. Ya, posisi duduk di belakang sini memang tidak sebesar HRV, tapi masih cukup lega lah, masih cukup lega. Ini posisi duduk lebih mundur sedikit dari posisi POV Dive Indonesia nih. Tinggi Dive Indonesia 170 cm, nih sedikit lebih mundur, mungkin cocok untuk orang setinggi 180 cm gitu ya. Jarak kakinya ke dalam jarak dengkulnya ke kursi depan masih 5 jari. Dan jarak kepalanya, karena ini ada sunroof, panoramik sunroof, tingginya sisa 2 jari ke atap ya, karena ada sunroof ini ya. Tapi di belakang sini, wah, selain udaranya lega, jadi bright banget karena memang sunroof ini sampai belakang. Keren ya. Ini sampai di atas pilar C, tengah-tengah pilar C. Sunroofnya besar. Dan ini bisa dibuka, bukan cuman sekedar kaca doang mati, kaca mati sky moonlight ya. Sky roof itu bukan, moon roof itu bukan. Ini benar-benar bisa dibuka, panoramic roof gitu ya. Panoramic sunroof. Nah, di sini sudah ada handrest. Semua ini sudah dibalut dengan kulit dan sampai ke ini hard plastik semua. Sayangnya di situ. Kalau Stargazer masih lebih banyak ya. Oh, yang bagian depannya, yang bagian belakangnya hampir sama. Tapi Stargazer jujur ngomong masih lebih banyak nih soft touch-nya gitu ya. Kalau kereta ini memang di sini soft touch-nya, tapi cukup banget posisi duduknya, jadi nyaman gitu ya. Kulit juga dibalut kulit juga, empuk-empuk, bukan cuman kulit keras gitu, enggak ya. Posisi duduknya jadi nyaman. Kalau Anda bos di sini, sudah ada handrest, sudah ada cup holder di sini, dan sudah mendapatkan AC untuk 2 orang di belakang sini. Bukan cuma satu digeser-geser ya. Ini 2 orang di belakang sini. Sudah juga ada tempat charger untuk Anda mengecas handphone Anda di belakang sini. Jadi nggak perlu berebut sama yang di depan, karena yang di depan biasanya bukan supir ya. Kalau Anda pakai kereta gitu ya, biasanya pemilik mobil atau bosnya juga gitu ya. Lanjut ke bagian bagasi. Ya, kereta ini memiliki bagasi yang masih lumayan dalam. Ya, karena memang dia compact SUV ya. Jadi untuk ruangan bagasinya masih muat tripod. Kalau yang mini SUV susah biasanya masuk muat tripodnya gitu ya. Kalau untuk compact SUV, kereta apalagi ya, ini masih ruangannya besar. Kalau mau dimuat koper, ini tas Dive Indonesia, tas cabin nih. Lihat deh posisinya. Ransel sedang lah, ransel medium lah kira-kira ya, bukan ransel besar. Ini masih bisa muat satu lagi di sana gitu ya. Kalau muat koper besar di sini masih bisa muat 1, tumpuk 2 sampai sebatas ini, kemudian 3, 4 gitu ya. Kalau koper kecil hitung sendiri, bisa 8 kayaknya, paling tidak 6. Kalau 8 takutnya mentok ini, paling tidak 6 gitu ya, ditumpuk begini. Kemudian 2 lagi di sini gitu ya. Tapi kalau Anda mau bawa, kalau di sini apa ya? Itu deh dari tadi tuh. Alat pemotong rumput gitu ya. Misalnya Anda membawa alat pemotong rumput panjang gitu, nggak muat di sini. Di sini juga masih one touch tumble, enaknya gitu ya. Dan nggak semua di kompetitor di kelas ini punya one touch tumble. Ini praktis banget. Dan one touch tumble-nya rata. Kita berlanjut ke kursi pengemudi. Nah, biasanya kalau di kereta ini ya, bosnya di depan duduknya, bukan di belakang gitu ya. Nah, kereta Prime ini, Prime IVT 2023, ini adalah mobil yang
di harga 400 juta kecil ya, 400 jutaan lah, 400 jutaan banget gitu. Itu dapat banyak banget ya. Pertama di sini, ya tadi dong, speaker udah Bose ya, speaker udah Bose. Multimedianya ini sudah memberikan kita Android Auto, Apple CarPlay yang wireless gitu ya. Itu nggak banyak zaman sekarang pun masih banyak mesti pakai wired gitu, masih pakai kabel gitu ya. Dan itu penting untuk navigasi. Berdasarkan survei, sahabat Rem Indonesia butuh wireless Apple CarPlay sama Android Auto tuh untuk navigasi ternyata gitu ya. Dan ini speedometernya gede banget, digital. Speedometer LCD TFT display gede banget ini, 10,25 inci. Dan bukan cuma itu. Oke, ini bisa yang buat kayak ADAS ya, maksudnya display ADAS, kemudian trip meter gitu. Tapi di sini juga bisa diganti-ganti menjadi temanya, keren banget. Nah tuh, bisa jadi cube gini, model cube ini. Coba digas. Lucu banget. Nah ini juga bisa diganti jadi kayak yang warna merah gini, sporty gitu ya, atau yang putih yang lebih natural gitu. Tapi ini bisa disambungkan ke drive mode. Drive mode itu apa? Jadi di sini kita bisa masukkan ke mode S, atau ada drive mode di sini ya. Drive mode di tombol drive mode di belakang transmisi sini. Itu ada mode sport mode gitu, ada mode comfort normal gitu ya, eco driving gitu ya. Itu akan mengganti ini juga kalau kita klik link to drive mode gitu ya. Nah tapi lain daripada itu, AC sudah digital, dan ini climate control ya, ada temperaturnya, pengaturan temperatur bisa sampai berapa nih, 27, tapi di sini masih akan dingin karena di luar posisinya panas gitu ya. Ya, terus pengaturan besaran angin dan juga pengaturan arah AC ke kaki, ke kaca, kebuka lagi gitu ya, open close circulation. AC-nya ini lengkap banget lah. Memang belum dual zone, tapi AC-nya ini sudah lengkap banget itu untuk ukuran compact SUV gitu ya. Dan di sini sudah ada apa nih? Tempat charger gitu ya. Tempat charger. Anda nggak perlu berebut sama yang sebelah kiri juga. Sudah ada lagi satu lagi gitu ya. Terus di sini juga ada apa namanya? Wireless charging. Wireless charging kita buat ngecas dompet. Kemudian untuk kursi ini juga sudah dibalut dengan kulit ya. Kulit ini kulitnya bahannya premium banget ya. Seperti yang ada di Stargazer juga memang hampir sama, tapi bahannya ini premium seperti mobil-mobil Eropa gitu, dan sudah ada stitching piping silver gini ya, yang membuat kesannya menjadi sporty gitu. Tapi bukan cuma itu. Ini kursinya ada AC-nya. Aduh, ini enak banget duduk di sini, membuat kita berasa aduh nyaman. Nggak mau turun gitu ya. Tapi hati-hati kalau keringetan ya ganti baju dulu, karena ini beneran dingin dan ini bukan gimmick ya. Ini bener-bener kepake, kita kalau di Jakarta tuh kepake banget. Ini bokongnya dan juga punggungnya ini bisa menjadi dingin. Ada pendinginnya gitu, nggak pakai pemanas, pendingin. Dan itu ngaruh banget untuk di Indonesia gitu ya. Ya, untuk handrest yang ini sudah empuk. Memang sayangnya kalau untuk door trim Stargazer masih lebih banyak empuk-empuknya gitu, tapi cukup lah. Ini udah dibalut empuk-empuk kulit gitu ya, door trim kanannya. Jadi posisi duduk kita juga nyaman, memegang setir yang dibalut dengan kulit yang sangat premium ini, seperti kayak kulit Mercy gitu ya. Nyaman banget lah pokoknya. Oke, kita langsung saja masuk ke driving impression. Driving impression Hyundai Creta Prime IVT 2023. IVT ya Pak ya sebutnya ya Pak Trevin ya. Ya, Hyundai Creta Prime IVT ini yang dirasakan di Indonesia apa? Pertama tadi tuh empuk. Mobil ini tuh kalau mau dibilang sporty, bukan sporty, malahan dia lebih kayak tourer gitu ya, lebih kayak mobil-mobil yang dipakai untuk jalan jauh gitu, untuk menelan gelombang kehidupan kayak gini nih misalnya. Tuh, ini jahanam, speed trapnya terkenal jahanam gitu ya. Tapi dimakan dengan baik, dimakan dengan redam oleh Hyundai Creta ini gitu ya. Jadi cocok gitu kalau Anda mau melewati gelombang kehidupan ketika Anda tinggal di Jabodetabek, jalanannya nggak mulus gitu ya. Nah, lain daripada hal itu, apa yang dirasakan oleh driving Indonesia? Dingin. Ini kursinya dingin. Apa punggung sama bokongnya ini dingin. Ada AC-nya di sini. Untuk kereta yang tipe Prime ini ada AC-nya, dan ini bukan sekedar gimmick, ini benar-benar dingin dan ini sangat kepake kalau Anda tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Yang apalagi belakang ini panasnya nyengat. Apalagi mobil ini cocok buat influencer ya. Tadi ada sunroofnya, dan ini tadi dijanjiin ya, sunroof ini bisa dibuka. Tuh, bukanya cuma one touch gitu ya.
Nih kita tungguin buka. Tuh, buka ya. Nutupnya juga cuman one touch begini. Ya, jadi ini beneran panoramic sunroof gitu, bukan cuman moonroof yang nggak bisa dibuka gitu ya. Ada compact SUV lain yang moonroofnya tidak bisa dibuka gitu. Ini compact SUV ini bisa dibuka gitu ya. Nah, untuk kereta Prime i-VT ini juga sudah dilengkapi dengan BlueLink. BlueLink ada di tipe apa aja, Pak? Untuk kereta? BlueLink ada di semua tipe. Di semua tipe. Iya, Oke, di bawah dia ada tipe Style. Terus udah nggak ada tren lagi ya? Tren juga dapat BlueLink. Iya, tren juga Dapat BlueLink. Oh, oke. Nah, BlueLink ini menurut Drive Indonesia adalah suatu fitur yang sangat penting gitu ya. Karena apa? Drive Indonesia punya pengalaman. Kemarin pernah pergi ke suatu mall di Jakarta Utara yang parkiran cukup angker. Naik Stargazer Prime yang reviewnya ada di sini nih ya. Jangan lupa nonton gitu. Ya, waktu itu kita parkir di lantai yang ada dealer mobil bekas gitu. Kemudian ternyata kita parkir di bawah, pas kita pulang kita malah naik dari dealer mobil tersebut gitu. Panik dong semua, mobilnya kemana? Ya udah, tinggal buka aja BlueLink-nya. Oh, mobilnya ada, kondisi mesin mati, terkunci gitu ya. Jadi tenang gitu ya. Udah, kita turun aja terus sampai lantai bawah sambil ngobrol, nggak pusing mobil di mana, tau-tau ketemu sendiri gitu ya. Nah, bicara Hyundai Creta bukan cuma sekedar empuk-empukan dingin-dinginan kursi doang nih. Ada fitur ADAS yang sangat, ini salah satu yang paling akurat gitu ya di kelasnya. Ada apa namanya, lane keep assist. Nih kita sudah nyalakan ya. Nah, dia kebaca jalur nih. Tuh. Tambah dengan cruise control. Jalan 55 dan misalnya. Oh, nikmat banget. Dan ini salah satu lane keep assist yang menurut Drive Indonesia di kelas 400 juta, 300 jutaan ini paling akurat. Berani tuh. Sampai belokan S seperti ini dia bisa jaga tengah banget. Nah, itu karena dia udah minta kita pegang setir gitu ya. Tapi begitu dia udah baca lagi, tuh berani banget. Oh my god. Deg-degan juga tapi center banget gitu ya. Dan ini salah satu sistem yang Drive Indonesia paling percaya kalau untuk lane keep assist. Khusus untuk lane keep assist saya paling akurat menurut Drive Indonesia di kelasnya gitu ya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ke bagian tes performa. Kita langsung ke tes performa. Bisa pakai tombol ini untuk ganti drive mode, tapi kita langsung tarik aja tuas ini sports mode gitu. Jadi merah semua. Respon gasnya langsung lebih agresif daripada yang mode normal tadi gitu ya. Ini dari 430. Oh, dia ada simulasinya ya. Untuk CVT-nya ada simulasi pergantian gigi 110. Kereta ini HP-nya mungkin nggak sebesar ada pesaingnya yang lebih besar gitu, tapi ini respon gasnya jujur ngomong sedikit lebih mendorong, menyaut ya daripada yang HP-nya lebih besar. Kenapa begitu? Wah, terbang apa namanya, tripod terbang. Ya, untuk body roll mobil ini nothing major, nggak dibilang sporty juga, tapi dengan keempukannya tadi body roll nothing major dan sangat predictable. Artinya apa? Understeer-nya terasa, understeer-nya Anda bisa tebak. Nih misalnya kita mau belok di depan ya. Bentar. Ayo. Ya, kita dapat salah. Ya. Begitu sudah mendapatkan titik maksimal kemiringan itu, Anda tambah setirnya, bannya mungkin ini bannya bagus, bannya benar grip banget gitu ya. Begitu Anda sudah mendapatkan titik kemiringan maksimal, bannya tuh mau ditambah setirnya tuh mau, walaupun berbunyi sedikit tapi bannya tuh mau. Limit gripnya tuh tinggi gitu loh ibaratnya, walaupun body rollnya ada, understeer-nya terasa gitu ya. Itu untuk handling kereta. Tapi untuk respon gas ini nggak main-main. Salah satu respon gas yang paling sporty, biarpun mobilnya seperti tourer begitu ya, maksudnya karakternya santai, tapi respon gasnya lebih bisa dinikmati ya, lebih bisa membuat Anda fun gitu nyetirnya dibanding dengan yang mungkin harus powernya lebih besar gitu ya. Kita gas lagi 30 sampai 100. Asik. Aduh. Mungkin bukan dibilang grand tourer, tapi mobil ini boleh dibilang mini tourer lah, atau compact tourer gitu ya. Rasanya tuh compact tourer banget gitu. Oke. Nah, kemudian kalau Anda sudah santai nih ya, kita pindah dong modenya ke D, balik dia ke putih gitu kan. Jadi nggak bikin marah-marah.
nggak bikin marah-marah kalau di jalanan gitu ya. Nah kalau jalan sekitar 70 km per jam nih yang dapat dirasakan banget sama Drive Indonesia, ini mobil punya road noise dan wind noise atau noise dari luar ke dalam yang sangat apa ya, boleh dibilang nggak ini tolerable banget dan nggak noticeable bahkan sebenarnya, terutama suara luar ke dalam ya, itu redam sekali. Wind noise juga redam sekali. Road noise adalah kedengeran sedikit gitu. Tapi menurut Driving Indonesia itu lebih ke bukan mobilnya, lebih ke bannya yang memang juga ini kilometernya sudah lumayan tinggi ya, 27.000 km gitu ya. Jadi bannya juga sudah mulai ada keausan gitu ya. Jadi bukan ban baru lagi. Untuk ban yang 27.000 km ini, mobil ini cukup redam gitu road noise ya. Hyundai memang terkenal di Stargazer juga untuk road noise sangat redam gitu, apalagi kalau bannya masih baru gitu ya. Nah, kalau Anda sudah santai begini, fuel consumption yang didapat berapa sih? Nah, menurut research Driving Indonesia, karena Driving Indonesia bertemu mobil ini tadi dengan Pak Trevin, kita ketemu tadi siang ya. Baru kira-kira sekitar 2 jaman kita ketemu lah, 2-3 jam ketemu, dan belum dapat angka average-nya. Jangan lihat ini ya, ini 12 digeber-geber tadi nih, pakai sports mode gitu ya. Dan percayalah bukan satu kali take gitu. Nah, Driving Indonesia berdasarkan research mendapatkan fuel consumption dalam kota dari kereta ini, kereta Prime yang IVT ya, sekitar 13 km per liter. Yang mana itu lumayan irit ya untuk SUV seberat ini ya, compact SUV ya. Dan untuk di jalan tolnya, karena dia menggunakan transmisi yang sebenarnya CVT walaupun namanya IVT ya, teknologinya itu CVT, itu RPM-nya bisa rendah banget, sehingga dia di jalan luar kotanya atau di jalan tolnya, tunggu ya, kasih dim ya, di jalan tolnya kereta ini bisa mendapatkan angka yang cukup tinggi, nyaris mendekati 20, angkanya sekitar 18-19 km per liter gitu ya. Itu menurut research di media. Sehingga yang didapatkan oleh angka kombinasinya oleh kereta ini adalah sekitar 14,5 km per liter untuk kombinasi penggunaan dalam kota dan luar kota, jalan tol gitu misalnya. Dan untuk penggunaan oktannya, Hyundai mengizinkan pengemudi atau pemiliknya itu untuk menggunakan oktan 90. Betul ya Pak Trevin ya? Iya, betul. Ya, jadi oktan 90 itu ditulis bahkan di buku manualnya minimum oktannya, atau di stikernya itu minimal oktannya 90, dan itu tidak merusak garansi Hyundai yang menurut info dari Pak Trevin diberikan garansi hingga 4 tahun atau sebatas 100.000 km, dan itu banyak ya maksudnya ya. Jadi itu benar-benar enaknya begitu. Hyundai itu berani banget ngomong, oke, klaim nggak masalah, Anda mau pakai oktan 90 gitu, tidak akan merusak garansi. Jadi Anda juga tidak perlu khawatir untuk jalan menggunakan oktan 90, dan kalau ada kerusakan-kerusakan sepanjang tidak merupakan kerusakan karena kesalahan pengemudi ya, misalnya karena tabrakan gitu ya, itu diganti oleh Hyundai jika ada kerusakan pada mobil Anda gitu ya. Enak banget, enak banget. Tapi kalau Anda mau menggunakan RON 92 misalnya, ya lebih enak lagi karena ECU-nya juga bisa membaca gitu ya, antara RON 92 dengan RON 90. Powernya pasti beda. Tapi yang tadi itu dites menggunakan oktan 90. Sejujurnya Hyundai Creta ini memang mobil yang agak sulit ya untuk dicela ya. Ya, tapi memang masih ada sih keterbatasannya. Begini deh. Nih di sini ada Om Dani nih, sahabat Drive Indonesia yang badannya kayak Rai Ade ya, kayak Ade Rai tapi kebalik, gedenya di bawah gitu ya. Tingginya 182 cm dan dia ukurannya agak besar. Nah, kalau dilihat dengan postur begini, ini masih sisa sekitar 3 jari di kakinya. Dan ruang kepalanya sebenarnya masih cukup lah ya, apalagi sunroofnya itu cukup tinggi. Tapi khusus orang sepostur Om Dani, memang duduknya harus agak tegak. Kalau dia duduknya agak nyender, kakinya jadi bergesekan sama kursi depan gitu. Jadi memang ya kurang santai lah duduk di belakang situ. Kekurangan lain dari Hyundai Creta adalah yaitu trim-trimnya yang masih pada keras-keras kasar begitu ya. Walaupun memang ya plastiknya nggak ada yang murahan sih kesannya, dan itu udah ada yang kulit-kulit empuk situ tuh di handrest, jadi tangan kita nggak pegel. Dan kekurangan tersebut juga ditutupi dengan desain dashboardnya yang premium banget ya. Agak-agak mengingatkan Driving Indonesia pada Mazda CX-7 yang zaman itu tuh udah wah banget pokoknya. Nah, kalau untuk harga sendiri, Hyundai Creta Prime IVT 2023 ini dibanderol 408,3 juta rupiah gitu ya. Dan itu belum termasuk dengan diskon. Kalau diskon, Anda harus gencet nih manusia yang ini nih. Pak Trevin ini nggak butuh duit. Asli dia nggak butuh duit. Jadi kalau Anda mau telepon sama dia, mau gencet diskonnya, jangan kasih ampun, abisin gencet gitu ya, sampai dia mikir-mikir, aduh nih karpet gue mau kasih apa enggak gitu ya. Pokoknya sahabat Driving Indonesia, kalau cari Hyundai, cari Pak Trevin, diskonnya gencet abis, dia pasti layanin. Karena apa? Kalau orang mau melayani review
ya, yang mana dia nggak langsung dapat duit. Dia tuh nggak money oriented gitu. So Drive Indonesia selalu berpikir seperti itu. Untuk sales mobil yang mau melayani review itu tidak langsung money oriented gitu. Jadi kalau Anda nanya-nanya diskon, gencet sampai habis, nggak akan marah walaupun dia urut-urut dada gitu ya. Nah ya, setelah harga yang demikian, kalau Anda sudah gencet diskonnya, mobil ini tuh cocok buat siapa sih? Nah, mobil ini tuh sebenarnya karena sunroofnya ya. Sunroofnya juga menurut Drive Indonesia ini mobil cocok untuk orang-orang yang aktif di sosial media juga. Misalnya Anda menggunakan mobil untuk vlogging misalnya, atau Anda menggunakan mobil untuk membuat, ya tau lah ya, misalnya video-video pendek atau video panjang seperti ini, POV driving gitu ya. Itu sangat cocok. Dan juga menurut sahabat Drive Indonesia, jikalau Anda memiliki usaha juga sendiri, Anda warawiri sendiri ya, nggak pakai supir, nyetir sendiri, Anda mau upgrade dari city car Anda, atau misalnya Anda adalah seorang real estate agent seperti yang ada di game cocokologi mobil kemarin ya. Polling game cocokologi kemarin di channel Drive Indonesia. Yang menang kereta tuh kemarin real estate agent gitu ya, Jakarta Barat real estate agent. Pakai mobilnya apa dia? Pakainya Hyundai Creta gitu ya. Ya bukan cuma real estate agent sih, tapi itu contoh salah satunya gitu. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi Hyundai Creta Prime IVT 2023 gitu ya. Kalau diibaratkan orang, dia itu seseorang yang berpikiran maju banget gitu ya, berpikiran out of the box gitu. Entah dia itu desainer kah, influencer, content creator kah, pokoknya dia berkarakter banget dan berbeda dari yang lain gitu ya. Nah, ini adalah mobil yang sangat berpikir out of the box untuk orang yang pola pikirnya out of the box juga gitu ya. Pola pikir sangat modern gitu. Sekian yang bisa disampaikan Drive Indonesia terkait dengan Hyundai Creta Prime IVT 2023 ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, dan tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan atau sekedar bincang-bincang saja. Kami selalu happy untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!